Itu tadi ditekankan oleh Pak Ono tadi seperti apa dari sisi petani ini tidak mengeluarkan biaya-biaya tambahan ataupun juga kos-kos tambahan termasuk tadi dari sisi pengairan, kemudian juga dari sisi pompa air dan lain sebagainya termasuk adalah juga tadi salah satu yang di point out adalah berkaitan juga dengan problem asuransi di lapangan begitu. Apakah ini juga sebetulnya dirasakan dari pihak petani secara nasional sendiri seperti apa begitu Pak Rahmat? Dan di satu sisi kalau kita lihat tadi berkaitan dengan pompa air begitu ya, Kementan juga menyiapkan pompanisasi di di lahan tanda hujan maksud kami untuk mengatasi dampak El Nino. Nah, apakah ini juga sebetulnya masih relevan secara timing karena mengingat sudah mulai akan memasuki musim hujan saat ini. Seperti apa Bapak? Ya, itulah makanya kan kondisi cuaca kita ini sangat sulit diprediksi. Ada sebagian wilayah hujan dan menyebabkan banjir, tapi ada wilayah juga sebagian masih kering. Jadi tetap saja kondisi-kondisi yang sangat spesifik lokasi itu harus diperhatikan. Jadi pompa itu pada waktu tidak digunakan disimpan saja. Jadi jangan sampai nanti pada musim kering pengadaan pompa lagi. Jadi pompa ini kan alat yang bisa digunakan sepanjang tahun dalam kurun waktu mungkin 5 tahunan sampai 10 tahunan juga tetap dibutuhkan. Itu menyangkut masalah yang saya katakan tadi bukan lagi persoalan pengairan, bukan persoalan irigasi, tapi persoalan tata kelola air. Sedemikian rupa karena padi sawah itu membutuhkan air yang cukup, maka pengelolaan air harus sangat diperhatikan. Kemudian menyangkut masalah pupuk, saya kira kita ini harus belajar pada sejarah kita sendiri, sejarah pembangunan pertanian kita sendiri. Pak Ono Sutarno saya kira masih bisa berdiskusi panjang lebar dengan Pak Made Urip yang sekarang masih ada, atau Pak Mindo Sianipar, yang punya pengalaman panjang di dalam penanganan produksi padi kita. Kenapa pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah, kenapa sekarang menjadi masalah? Itu juga harus menjadi perhatian kita. Saya sangat setuju dengan Pak Ono tadi menyangkut masalah penganggaran yang perlu ditingkatkan. Tapi yang lebih penting lagi bukan jumlahnya, tetapi ketepatan anggaran, seberapa jauh anggaran ini mempunyai dampak positif kepada peningkatan produksi kita. Khusus juga menyangkut masalah pupuk. Pupuk kan bukan hanya jumlahnya saja, tetapi juga pada waktu diproduksi, pupuk itu harus tepat sampai di sasaran. Tepat sampai di sasaran itu harus tepat waktunya. Pada saat petani mau tanam harus ada dan tersedia. Harganya pun harus ditentukan sejak awal bahwa petani tidak boleh mendapatkan harga yang lebih besar dari yang ditetapkan. Seperti yang saran Pak Ono tadi, jangan ada biaya tambahan selain biaya yang sudah ditetapkan. Jadi tepat harga. Kemudian juga tepat kualitas. Nah, sekarang banyak pupuk yang tidak memenuhi standar kualitas. Itu harus diberantas. Dan itu bagian dari tugas pemerintah untuk memberantasnya. Jangan sampai petani sudah membayar mahal, pupuknya tidak tepat kualitasnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ono tadi sudah sangat baik ya. Jadi tinggal kita melaksanakan. Jadi dari strategi sebenarnya kita sudah punya kemampuan untuk melaksanakan produksi dan produktivitas padi. Implementasi ini harus kita kawal bersama. Niat baik dari anggota DPR kita, Pak Sudin, saya sering sekali melihat ininya diskusinya dengan para pejabat kita. Nah, sekarang niat baik pejabat kita, niat baik birokrasi Kementerian Pertanian kita harus disambut juga bersama dengan petani kita. Jadi petani, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga birokrasi pemerintah harus bekerja bersama. Karena persoalan padi bukannya persoalan DPR saja, bukan persoalan petani saja, tapi persoalan kita semua. Persoalan kita sebagai masyarakat yang membutuhkan beras sebagai menu utama kita. Baik. Tadi dari sisi asuransi sendiri tadi digambarkan begitu oleh Pak Ono bahwa memang banyak petani yang sudah membayarkan premi tapi ketika ingin mengklaim asuransi tidak mendapatkan begitu ya. Nah, ini pengalaman mungkin dari HKTI sendiri dari para petani secara nasional seperti apa? Apakah memang mengalami hal yang sama, Bapak? Ya, sama saja. Jadi ini kan kondisi umum ya. Malpraktek di dalam good governance, di dalam good corporate governance. Bagaimana perusahaan asuransi kita mempertanggungjawabkan preminya. Kalau dia sudah terima premi, begitu ada tuntutan klaim pembayaran, harus dibayar. Dan ini tidak hanya terjadi di pertanian saja, di mana-mana. Jadi apa yang dikeluhkan Pak Ono tadi mewakili petani harus dijawab oleh perusahaan asuransi kita. Jangan sampai perusahaan asuransi kita juga menjadi bagian yang mempersulit peningkatan produksi padi kita.
Jadi saya kira good corporate governance itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam peningkatan produksi pangan kita, khususnya perberasan kita.